Arunika Maharani duduk di beranda rumah megah yang baru saja selesai direnovasi. Sore itu, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman depan. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah terparkir di garasi, dan usaha butik daring yang semakin hari semakin melambung. Tetangga kerap memandang iri setiap kali melihatnya keluar rumah dengan penampilan elegan, meski sederhana. Bagi banyak orang, Arunika adalah contoh nyata dari perempuan sukses. Ia memulai usahanya dari nol, menjual pakaian lewat media sosial, hingga akhirnya bisa memiliki jaringan butik sendiri di beberapa kota besar. Kerja keras, kecerdasan, dan ketekunannya membuat semua itu terwujud. Namun di balik senyum yang selalu ia tunjukkan kepada dunia, ada sesuatu yang sesungguhnya mengganjal dalam hatinya. Adrian Wiratama, suaminya, pria tampan yang dulu membuatnya jatuh cinta dengan kata-kata manis, kini lebih sering bersikap dingin. Sejak menikah, Arunika tak pernah keberatan menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Adrian memang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya jauh dari kata stabil. Arunika, dengan cinta yang tulus, tak pernah mempermasalahkan itu. Ia merasa cinta bisa menutupi segala kekurangan. Sayang, kamu hebat sekali. Aku bangga punya istri sehebat kamu. Begitu ucapan Adrian setiap kali ia menerima penghargaan atau melihat omset butik meningkat. Kalimat itu dulu membuat Arunika luluh. Namun lama-lama, pujian itu terdengar hambar, seperti hanya sekadar penghiburan belaka. Di rumah itu pula, tinggal sosok lain yang selalu membuat dada Arunika sesak. Dewi Kartikasari, ibu mertua. Wanita berusia hampir 60 tahun itu masih terlihat anggun. Wajahnya dirawat dengan berbagai perawatan mahal, pakaiannya tak pernah ketinggalan tren, dan langkahnya selalu penuh percaya diri. Sayangnya, keanggunan itu dibarengi dengan sikap angkuh. Arunika, kamu itu beruntung bisa menikah dengan Adrian, begitu ucap Dewi suatu pagi saat sarapan. Arunika hanya tersenyum tipis. Kalau bukan karena anak saya, kamu tidak akan punya status seperti sekarang. Jangan pikir semua orang akan hormat hanya karena kamu bisa cari uang. Kalimat itu menusuk hati Arunika, meski ia sudah terlalu sering mendengarnya. Dewi tak pernah mengakui kerja kerasnya. Baginya, Adrian adalah pusat dunia, anak laki-laki kebanggaannya. Semua orang dianggap hanya numpang nama, termasuk Arunika. Meski begitu, Arunika memilih diam. Baginya, menjaga keharmonisan rumah tangga jauh lebih penting daripada berdebat dengan mertua. Ia selalu berusaha menempatkan dirinya sebagai menantu yang baik, meski sering terpaksa menelan rasa sakit hati. Sore itu, Adrian baru pulang dari kantor. Dengan langkah santai, ia menaruh jasnya di sofa, lalu mendekati Arunika yang sedang merapikan laporan penjualan butik. Sayang, kamu kerja terus. Kapan kita jalan-jalan berdua? Katanya sambil meraih bahu Arunika. Arunika tersenyum kecil. Aku senang kerja. Lagi pula, aku ingin semuanya stabil dulu. Adrian menghela napas, seolah dirinya yang paling dirugikan. Kamu ini jangan hanya sibuk uang. Hidup itu juga perlu dinikmati. Arunika mengangguk, mencoba memahami. Iya, aku tahu. Nanti kita atur waktunya. Dari kejauhan, Dewi mendengarkan percakapan itu. Ia mendengus pelan. Arunika memang tidak pernah tahu cara membahagiakan suami, gumamnya. Arunika pura-pura tidak mendengar, meski dalam hati ia merasa perih. Apalagi, Dewi seringkali membandingkan dirinya dengan menantu dari keluarga lain, yang katanya lebih pandai merawat suami. Hari-hari berjalan seperti itu. Arunika mengurus bisnis, Adrian bekerja dengan penghasilan seadanya, dan Dewi sibuk mengatur hidup menantunya. Sekilas, keluarga itu tampak harmonis. Mereka tinggal di rumah yang nyaman, sering menghadiri acara keluarga, dan tak jarang menjadi sorotan karena tampak begitu mapan. Namun, di balik dinding megah rumah itu, ada retakan yang perlahan membesar. Arunika sering menemukan slip transaksi kartu ATM yang tak pernah ia lakukan. Pengeluaran rumah tangga tiba-tiba membengkak, padahal ia merasa sudah cukup berhati-hati. Saat ia bertanya pada Adrian, jawabannya selalu sama. Ah, itu mungkin salah hitung. Jangan dipikirkan. Kan uang kamu banyak. Kalimat, kan uang kamu banyak, sering sekali diucapkan Adrian, seolah harta yang mereka miliki hanyalah milik bersama tanpa menghargai jerih payah Arunika.
Malam itu, ketika Adrian tertidur, Arunika duduk di ruang kerja kecilnya. Ia menatap layar laptop dengan pikiran melayang. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin pengeluaran rumah tangga bisa melonjak drastis? Mengapa Adrian belakangan lebih sering pulang larut dengan alasan lembur? Sementara itu, Dewi tampak semakin nyaman. Ia sering menggunakan kartu tambahan ATM yang diberikan Arunika. Awalnya, Arunika tak keberatan. Ia merasa sebagai menantu, ia harus berbakti. Tapi perlahan, ia menyadari, pengeluaran Dewi tak masuk akal. Hampir setiap minggu ada belanja besar-besaran. Dari tas branded, perhiasan, hingga perawatan mewah di salon. Suatu kali, Arunika pulang lebih awal dari butik dan mendapati Dewi duduk bersama beberapa temannya di ruang tamu. Ini loh, kartu yang dipakai. Menantu saya yang kasih. Hidup saya serasa ratu sekarang, kata Dewi dengan bangga, sambil memperlihatkan kartu ATM. Teman-temannya berdecak kagum. Wah, enaknya Bu Dewi, punya menantu pengusaha sukses. Arunika berdiri kaku di ambang pintu, mendengar semua itu. Bukan rasa bangga yang muncul, melainkan getir. Selama ini, ia dianggap tidak ada. Semua hanya untuk kebanggaan mertua dan suami. Namun Arunika masih bertahan. Dalam hatinya, ia berpikir, aku masih bisa menoleransi. Mungkin mereka hanya butuh waktu untuk sadar. Ia tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan meruntuhkan segalanya. Sementara malam semakin larut, Arunika menatap Adrian yang tertidur pulas. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah masalah kecil dalam rumah tangga. Ia masih percaya, suatu hari Adrian akan benar-benar menghargai kerja kerasnya. Ia masih ingin berpikir bahwa Dewi hanyalah wanita tua yang kesepian, yang ingin terlihat hebat di mata orang lain. Namun di sudut hatinya, ada suara kecil yang berbisik, hati-hati, Nika. Kebaikanmu bisa saja dimanfaatkan dan ia benar. Karena di balik ketenangan rumah tangga yang tampak sempurna itu, ada rahasia kelam yang sebentar lagi akan terungkap sebuah pengkhianatan yang tidak hanya melibatkan Adrian, tapi juga Dewi Kartikasari, mertua yang selama ini ia hormati. Hujan turun deras malam itu, menimbulkan suara gemericik di atap rumah. Arunika duduk di ruang kerjanya, menatap laporan keuangan dengan alis berkerut. Angka-angka yang terpampang jelas menunjukkan kejanggalan. Ia sudah menyiapkan catatan detail pengeluaran rumah tangga, tapi tetap saja, saldo rekening mereka berkurang jauh lebih cepat dari seharusnya. Ia menutup laptop, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju kamar. Adrian belum juga pulang. Padahal ia bilang hanya ada rapat singkat sore tadi. Arunika mencoba menenangkan dirinya, menyalakan televisi untuk mengalihkan perhatian. Namun pikirannya tetap kembali ke hal yang sama. Kemana Adrian sebenarnya? Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika pintu depan akhirnya terbuka. Adrian masuk dengan wajah letih, jasnya basah oleh gerimis. Maaf, aku pulang terlambat lagi, katanya sambil melepaskan dasi. Arunika menghampiri, menyerahkan handuk. Katanya rapat singkat, tapi kenapa hampir tengah malam? Adrian terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. Tadi habis rapat, aku diajak makan malam sama klien. Nggak enak kalau nolak. Arunika hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa tidak percaya. Ia terlalu sering mendengar alasan serupa. Keesokan harinya, saat membereskan meja kerja Adrian, ia menemukan slip pembayaran hotel mewah di dalam saku jasnya. Tanggalnya sama dengan malam Adrian pulang terlambat. Jantung Arunika berdegup kencang. Tangannya bergetar saat membaca nominalnya. Jumlah yang tidak sedikit, jelas bukan untuk sekadar makan malam. Ketika Adrian keluar dari kamar mandi, Arunika mencoba menyembunyikan slip itu. Ia tidak ingin gegabah. Namun dalam dirinya, kecurigaan mulai tumbuh subur. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Adrian sering pulang larut dengan alasan lembur atau bertemu klien. Teleponnya selalu dijaga ketat. Bahkan ia mulai mengubah kode sandi ponsel. Hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Suatu sore, Arunika duduk bersama Dewi di ruang tamu. Ia mencoba membuka obrolan dengan hati-hati. Bu, akhir-akhir ini Adrian sering pulang larut. Ibu tahu nggak, dia sibuk apa di kantor? Dewi yang sedang mengoleskan cat kuku menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Anak saya itu pekerja keras.
Nika, jangan terlalu curiga. Kalau dia lembur, itu demi masa depan kamu juga. Arunika menelan ludah. Tapi pengeluaran kita membengkak, Bu. Saya lihat ada transaksi besar yang aneh. Dewi menatap tajam. Suaranya meninggi. Kamu ini menantu kok seperti polisi saja. Mengawasi terus. Sudahlah, jangan cerewet. Rezeki itu ada jalannya. Arunika terdiam, hatinya tersayat. Kata-kata itu seolah menegaskan bahwa ia tidak berhak mempertanyakan apapun. Padahal hampir semua uang yang keluar berasal dari keringatnya. Hari demi hari, rasa curiga itu semakin kuat. Arunika memutuskan untuk lebih jeli. Ia mulai menyalin setiap laporan transaksi bank, mencatat setiap nominal, bahkan menyimpan bukti-bukti kecil yang ia temukan. Dalam benaknya, ia berjanji akan mengungkap kebenaran, betapapun menyakitkannya. Malam minggu tiba. Adrian berkata ia ada acara kantor di luar kota. Arunika, dengan senyum tipis, hanya mengangguk. Namun begitu Adrian berangkat, Arunika diam-diam menyusul dengan bantuan supir pribadi yang ia percaya. Mobil Adrian berhenti di sebuah restoran mewah, bukan di kantor seperti yang ia katakan. Dari kejauhan, Arunika melihat Adrian turun dengan wajah ceria, mengenakan kemeja putih yang paling sering ia pakai untuk acara penting. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muda dengan gaun merah elegan muncul. Mereka berpelukan, lalu masuk ke restoran sambil tertawa. Arunika merasa dadanya diremas. Meski jarak cukup jauh, ia bisa jelas melihat senyum Adrian. Senyum yang dulu hanya ia dapatkan. Perempuan itu terlihat jauh lebih muda, dengan aura menggoda yang tak bisa dipungkiri. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia ingin maju, ingin berteriak, tapi kakinya terpaku di tempat. Suara hatinya berbisik, "Tenang, Nika. Jangan gegabah. Kumpulkan bukti dulu." Supir yang setia mendampinginya menoleh khawatir. "Bu, apa kita kejar?" Arunika menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, kita pulang saja." Di rumah, Dewi terlihat sedang menonton acara televisi. Saat melihat Arunika masuk dengan wajah muram, ia hanya tersenyum sinis. "Kenapa, Nika? Kok wajahmu seperti orang kehilangan sesuatu?" Arunika menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari tanda-tanda apakah Dewi tahu soal perempuan itu. Namun senyum angkuh Dewi seakan memberi jawaban samar. Ia tahu lebih banyak daripada yang Arunika duga. Malam itu, Arunika tidak bisa tidur. Ia teringat momen pertama kali bertemu Adrian. Bagaimana pria itu dengan lembut melamarnya. Bagaimana ia rela berkorban demi membangun rumah tangga. Semua terasa seperti kebohongan besar. Tangannya mengepal di atas selimut. Aku harus tahu siapa perempuan itu. Dan aku harus tahu seberapa jauh keterlibatan ibu mertua dalam semua ini. Keesokan harinya, Arunika pura-pura berangkat kerja seperti biasa. Namun ia sebenarnya menemui seorang kenalan lama, Dimas Nugraha. Dimas adalah teman kuliahnya yang kini bekerja sebagai konsultan hukum. "Aku butuh bantuanmu, Mas," kata Arunika dengan suara bergetar. Dimas menatapnya khawatir. "Ada apa, Nika? Kamu kelihatan kacau." Arunika menyerahkan slip hotel dan beberapa bukti transaksi. "Aku curiga Adrian selingkuh. Bisa tolong carikan informasi lebih dalam?" Dimas mengangguk. "Aku bisa bantu. Tapi Nika, kamu siap dengan segala kemungkinan yang akan terbuka?" Arunika menghela napas panjang. "Aku harus siap. Aku tidak bisa lagi menutup mata." Sejak hari itu, Arunika merasa langkahnya semakin berat. Ia masih harus bersikap normal di rumah, melayani Adrian dan Dewi seperti biasa, sambil menahan gejolak di dalam hatinya. Namun di balik kesabarannya, ada api kecil yang mulai berkobar. Sebuah tekad perlahan tumbuh. Jika benar Adrian dan Dewi bermain di belakangnya, ia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa dalam rumah itu. Sore itu, Arunika kembali duduk di beranda, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia berusaha menenangkan dirinya. Namun kilatan wajah Adrian bersama perempuan itu terus menghantui. Setiap senyum, setiap tatapan, seolah menghina kesetiaannya. Hatinya berbisik lirih. "Adrian, jika benar kau mengkhianatiku, maka ini bukan hanya soal cinta yang kau rusak. Kau juga sudah merusak kepercayaan yang kupertaruhkan sepenuh jiwa. Dan itu akan kubalas dengan cara yang tak pernah kau duga."
Hari itu hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Arunika duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Pikirannya dipenuhi serpihan perasaan campur aduk. Marah, sakit hati, sekaligus penasaran. Beberapa hari lalu, ia sudah melihat Adrian bersama perempuan misterius. Kini ia harus memastikan kebenarannya. Beberapa ketukan terdengar di pintu. Maya, asisten butik yang setia menemaninya, masuk membawa map berisi laporan keuangan. Mbak, ini laporan bulan lalu. Tapi, ada yang aneh, Mbak. Arunika menoleh. Aneh bagaimana? Maya menyerahkan lembaran transaksi. Ada pengeluaran yang dicatat atas nama Adrian. Nilainya besar sekali, dan ini bukan untuk kebutuhan butik. Arunika membaca cepat, jantungnya berdegup keras. Nominal itu cukup untuk membayar sewa butik kecil selama setahun penuh. Dan tertera jelas, pembelian tiket pesawat kelas bisnis 2 orang, tujuan Bali. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Matanya berkaca-kaca, meski bibirnya tersenyum tipis. Jadi bukan sekadar makan malam romantis. Mereka bahkan berlibur bersama. Hari beranjak malam ketika Adrian pulang. Ia tampak lelah, tapi wajahnya tetap berseri seolah tidak terjadi apa-apa. Arunika menatapnya lama dari sofa. Dari mana saja, Mas? Tanyanya datar. Adrian terkesiap sedikit, lalu tersenyum canggung. Ada urusan kantor, sayang. Kamu tahu sendiri aku lagi sibuk. Arunika mengangguk kecil. Sibuk, ya? Sampai harus ke Bali segala? Adrian terhenti. Senyum di wajahnya lenyap. Apa maksudmu? Arunika meletakkan bukti tiket di meja. Suara kertas bergesekan begitu jelas, membuat ruangan hening seketika. Adrian terbelalak, wajahnya pucat. Aku temukan ini, kata Arunika lirih, tapi penuh tekanan. Mau jelaskan padaku, Adrian? Belum sempat Adrian menjawab, suara langkah terdengar dari arah tangga. Dewi turun perlahan, matanya tajam menatap Arunika. Apalagi yang kamu ributkan malam-malam begini? Tanyanya ketus. Arunika berdiri, memandang mertuanya. Bu, saya cuma ingin jawaban. Kenapa Adrian membeli tiket untuk 2 orang? Siapa perempuan itu? Dewi tersenyum miring, lalu duduk di sofa dengan tenang. Akhirnya kamu tahu juga. Arunika terkejut. Maksud ibu? Dewi menatapnya penuh superioritas. Anak saya butuh kebahagiaan. Kamu terlalu sibuk dengan bisnis, dengan uang. Adrian butuh perempuan yang bisa memberi perhatian lebih. Arunika terpaku, matanya membesar. Jadi benar? Ibu tahu? Bahkan merestui? Adrian mencoba menengahi. Bu, jangan. Diam. Adrian, potong Dewi tajam. Kamu pikir saya tidak tahu kamu bersama Selena? Saya tahu semuanya. Dan saya setuju, karena dia bisa membuatmu bahagia. Nama itu Selena jatuh begitu saja dari bibir Dewi, menghantam dada Arunika. Kini teka-teki terjawab sudah. Perempuan bergaun merah yang dilihatnya malam itu bernama Selena. Dan lebih mengejutkan lagi, mertuanya sendiri ikut mendukung hubungan terlarang itu. Air mata Arunika mengalir tanpa bisa ditahan. Ibu, bagaimana bisa? Selama ini saya berusaha jadi menantu yang baik, berusaha menghormati ibu. Tapi ternyata ibu justru menusuk saya dari belakang. Dewi berdiri, menatap menantunya dengan wajah penuh ejekan. Jangan terlalu dramatis, Nika. Kamu hanya numpang nama di keluarga ini. Kalau bukan karena Adrian, siapa kamu? Cuma perempuan biasa, yang kebetulan punya uang. Jangan merasa lebih tinggi dari anak saya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk berulang kali ke jantung Arunika. Ia hampir tidak bisa bernapas mendengarnya. Ia menoleh ke arah Adrian, berharap ada sedikit pembelaan. Namun Adrian hanya terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi bibirnya terkunci rapat. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Arunika akhirnya menarik napas panjang, mencoba menegakkan tubuhnya. Baik. Jadi selama ini saya hanya dianggap mesin uang di rumah ini? Semua yang kalian nikmati, rumah, mobil, bahkan kartu ATM yang ibu pakai, semuanya dari hasil kerja saya.
Dan kalian tega mengkhianati saya seperti ini? Adrian menunduk. Dewi tetap menatap dengan angkuh. Hidup itu bukan hanya uang. Nika, kamu terlalu sombong karena bisa cari duit. Ingat, kamu masuk ke keluarga ini karena anak saya. Tanpa Adrian, kamu tidak ada apa-apanya. Arunika terdiam beberapa detik, lalu tersenyum getir. Tanpa Adrian, saya bisa berdiri sendiri. Tapi tanpa saya, apa kalian bisa bertahan hidup seperti sekarang? Kalimat itu membuat wajah Dewi memerah. Namun ia tidak menjawab. Adrian menutup mata, seolah ingin menghilang dari kenyataan. Malam itu, Arunika masuk ke kamar dengan langkah gontai. Air matanya jatuh deras. Tapi di balik luka itu, perlahan muncul sebuah tekad yang keras. Ia tahu kini tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Suaminya mengkhianatinya. Mertuanya merestui. Hanya satu hal yang bisa ia lakukan. Bertahan, bukan dengan air mata, melainkan dengan kekuatan yang selama ini mereka remehkan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Mata sembab, bibir gemetar, tapi di sana juga ada kilatan api. Suara hatinya berbisik, mereka kira aku lemah. Mereka kira aku hanya numpang. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah ini. Beberapa hari kemudian, kabar mulai sampai ke telinga Arunika melalui Dimas. Ia menyerahkan foto-foto hasil penyelidikan. Ada Adrian dan Selena di Bali, berpegangan tangan di pantai, tersenyum bahagia. Ada juga foto mereka masuk ke hotel bersama. Tangan Arunika gemetar memegang foto-foto itu. Perih di dadanya semakin dalam. Namun kali ini, ia tidak menangis lagi. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menyimpan foto itu dengan tenang. Nika, kamu mau lapor atau? Tanya Dimas hati-hati. Arunika menggeleng. Belum. Aku punya cara sendiri. Aku tidak akan gegabah. Mereka harus merasakan akibat dari semua ini, bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan segalanya. Dimas menatapnya kagum sekaligus prihatin. Kamu kuat sekali. Arunika tersenyum tipis. Aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku diam, mereka akan terus menginjak-injakku. Sudah cukup. Malam itu, ketika Adrian pulang, Arunika bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan makan malam, menemaninya menonton televisi, bahkan masih melayani obrolan ringan. Adrian tampak lega. Mungkin mengira istrinya sudah melupakan semua. Namun jauh di lubuk hati Arunika, badai sedang disiapkan. Badai yang akan mengguncang seluruh hidup Adrian dan Dewi, hingga mereka tidak lagi bisa berdiri di atas harga diri yang palsu. Arunika menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang bertaburan, seakan memberi tanda bahwa meski gelap, selalu ada cahaya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, tunggu saja. Saatnya akan tiba. Dan kalian akan tahu betapa salahnya meremehkan seorang Arunika Maharani. Hujan kembali turun malam itu, deras seakan ingin menenggelamkan seluruh kota. Di dalam kamar yang megah namun dingin, Arunika terduduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Foto-foto perselingkuhan Adrian dan Selena tergeletak di atas meja. Bayangan tawa mereka di pantai Bali berulang kali menari di kepalanya, membuat dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Sakit itu begitu dalam. Seperti luka yang tidak terlihat namun terus mengalirkan darah. Mengapa aku yang harus mengalami semua ini? Pikirnya lirih. Adrian, pria yang dulu ia percaya akan menjadi teman seumur hidup, ternyata dengan mudahnya mengkhianati. Lebih menyakitkan lagi, Dewi sosok yang seharusnya ia hormati sebagai ibu mertua justru menjadi pendukung utama perselingkuhan itu. Luka itu bukan hanya karena cinta yang retak, melainkan juga karena pengkhianatan keluarga yang ia anggap rumah. Arunika menggenggam foto itu erat-erat, lalu merobeknya dengan tangan gemetar. Suara kertas yang terkoyak terasa seperti gema dari hatinya yang ikut hancur. Ia terisak, menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan kesedihan meluap malam itu. Namun di balik tangisnya, perlahan muncul sebuah kesadaran. Aku tidak boleh selamanya seperti ini. Jika aku lemah, mereka akan semakin menginjak-injakku. Keesokan paginya, matanya masih sembab. Namun ia tetap berdiri di depan cermin, mencoba merias wajahnya agar tampak segar. Ia tahu Adrian akan pulang pagi itu setelah menginap entah di mana. Dan benar saja, suara pintu depan berderit,
langkah kaki pria itu terdengar masuk ke rumah. "Sayang, kamu sudah bangun?" Suara Adrian terdengar biasa saja, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Arunika berbalik, menatapnya dengan mata yang dingin. "Kamu tidur di mana semalam?" Adrian terdiam, lalu berusaha tersenyum. "Ada rapat mendadak. Aku terlalu lelah, jadi menginap di hotel dekat kantor." Arunika menatapnya tajam. Bibirnya bergetar menahan amarah. "Hotel dekat kantor? Atau hotel bersama Selena?" Wajah Adrian seketika pucat. Tangannya meremas rambutnya sendiri, bingung mencari alasan. "Nika, aku bisa jelaskan." "Jangan," potong Arunika dengan suara bergetar. "Aku sudah lihat semuanya. Adrian. Foto-foto kalian, tiket pesawat, semuanya. Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak tahu?" Adrian terdiam. Ia menunduk, lalu mencoba mendekati Arunika. "Sayang, dengar dulu. Itu hanya kebodohan sesaat. Aku." Arunika mundur selangkah, menahan air matanya. "Kebodohan sesaat? Kau pergi liburan bersamanya, tidur bersamanya, dan kau sebut itu kebodohan sesaat? Bagaimana dengan aku, Adrian? Aku yang menafkahimu, aku yang membangunkan rumah ini, aku yang selama ini berusaha menjaga keluarga kita. Apa semua itu tidak berarti bagimu?" Suara Arunika meninggi, menggema di seluruh ruangan. Untuk pertama kalinya, amarah yang selama ini ia pendam meledak. Belum sempat Adrian menjawab, Dewi muncul dari tangga. Ia berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya datar. Sudah. Tidak usah berteriak-teriak seperti orang gila. Kalau anak saya memang mau bahagia dengan perempuan lain, biarlah. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaanmu sampai melupakan suami sendiri." Arunika menoleh dengan tatapan tajam. "Bu, apakah itu cara ibu menjustifikasi perselingkuhan? Dengan menyalahkan saya? Padahal semua yang ibu nikmati baju, tas, perhiasan semua dari saya. Uang saya. Apa ibu lupa?" Dewi tertawa sinis. "Kamu ini menantu, jangan terlalu besar kepala. Kalau bukan karena Adrian, kamu tidak akan punya status seperti sekarang. Orang hormat padamu karena kamu istri Adrian, bukan karena kamu siapa." Arunika terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti badai. Ia merasa diremehkan sampai ke akar. Namun alih-alih runtuh, ada sesuatu yang menyala dalam dirinya. Ia maju selangkah, berdiri tepat di depan Dewi. "Kalau begitu, kita lihat, Bu. Kita lihat siapa yang sebenarnya numpang hidup di rumah ini. Kita lihat siapa yang masih bisa bertahan kalau aku pergi. Aku sudah cukup sabar, tapi kesabaran ada batasnya." Adrian mencoba menengahi, panik dengan ketegangan itu. "Sudahlah, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik." Namun Arunika sudah tidak peduli. Ia melangkah pergi ke ruang kerjanya, menutup pintu dengan keras. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bercampur dengan api. Malam itu, ia duduk sendirian, menatap semua dokumen keuangan yang ia miliki. Rumah, mobil, rekening, bahkan kartu ATM yang Dewi banggakan pada teman-temannya semua atas nama Arunika. Ia yang membangun, ia yang bekerja keras. Tanpa dirinya, Adrian dan Dewi tidak akan bisa hidup dalam kemewahan. "Selama ini aku terlalu baik," pikirnya. "Aku membiarkan mereka menginjak harga diriku, karena aku percaya keluarga lebih penting dari ego. Tapi sekarang, mereka tidak layak mendapat kebaikanku lagi." Arunika menutup laptopnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau mereka menganggap aku hanya numpang, maka aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang numpang. Aku akan tarik semuanya. Dan saat itu tiba, mereka akan merasakan pahitnya hidup yang sesungguhnya." Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Arunika lebih banyak diam, menahan emosi yang mendidih. Adrian mencoba mendekati, namun setiap sentuhannya hanya membuat hati Arunika semakin muak. Dewi masih bersikap angkuh, seolah yakin menantunya tidak akan berani melakukan apa-apa. Namun di balik ketenangan Arunika, badai sedang disiapkan. Pada malam yang sunyi, ia kembali membuka berkas-berkas keuangan. Tangannya menandatangani beberapa dokumen, matanya memandangi daftar aset yang panjang.
Ia mulai menyusun strategi untuk membekukan semua akses yang selama ini diberikan pada Adrian dan Dewi. Sambil menatap lembaran itu, Arunika tersenyum getir. Luka di hatinya masih perih. Tapi dari luka itulah lahir sebuah kekuatan baru. Ia tahu, jalan di depannya tidak mudah. Ia harus menghadapi suami yang ia cintai, mertua yang kejam, bahkan cibiran orang-orang. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak. Di kamar, Adrian resah, tidak bisa tidur. Ia tahu istrinya berubah. Arunika yang dulu lembut kini semakin dingin. Namun ia tidak menyangka bahwa perubahan itu hanyalah awal dari badai besar yang akan menggulungnya bersama Dewi. Arunika menatap suaminya dari pintu kamar dengan mata dingin. Dalam hatinya, ia berbisik, nikmatilah sisa waktumu, Adrian. Karena sebentar lagi, semua akan berubah. Malam itu, angin berhembus dingin, seolah ikut mengiringi hati Arunika yang penuh bara. Di ruang kerjanya, ia duduk sendirian dengan tumpukan dokumen keuangan. Lampu meja menyinari wajahnya yang terlihat tegar meski sembab karena sisa tangis. Tangan Arunika membuka lembar demi lembar rekening, sertifikat, dan laporan keuangan perusahaan miliknya. Semua atas nama dirinya. Semua adalah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, bukan hasil warisan atau pemberian. Adrian mungkin pernah membantunya di awal, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ikut berjuang. Justru Arunika yang menopang rumah tangga mereka, tanpa pamrih. Namun semua kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan. Arunika menarik napas panjang. Cukup sudah. Mereka harus tahu, tanpa aku, mereka bukan siapa-siapa. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat kepada manajer keuangan pribadinya. Besok pagi, kita bertemu. Ada perubahan penting yang harus segera dilakukan. Pesan itu terkirim. Arunika meletakkan ponsel, lalu menutup map dokumen. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, ia merasakan sedikit ketenangan. Bukan karena luka di hatinya sembuh, tetapi karena ia tahu balas dendamnya akan segera berjalan. Keesokan paginya, Arunika berangkat lebih awal dari biasanya. Adrian masih terlelap, sementara Dewi sibuk memilih perhiasan di meja riasnya. Saat ia melewati kamar mertua itu, terdengar suara Dewi berbicara di telepon. Tenang saja, minggu depan kita bisa ke Bangkok lagi. Nanti saya minta Nika transfer uang tambahan. Dia tidak pernah menolak kalau saya minta. Arunika berhenti sejenak. Jantungnya berdegup, tapi wajahnya tetap datar. Ia melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Dalam hati, ia berkata lirih, kita lihat nanti, Bu. Lihat siapa yang akan menolak siapa. Di kantor, Arunika duduk bersama manajer keuangannya, seorang pria paruh baya bernama Surya. Ia sudah lama menjadi orang kepercayaan Arunika dalam mengatur aset. Bu Arunika, ada apa mendadak sekali? Tanya Surya dengan nada hati-hati. Arunika menatapnya dengan tajam. Saya ingin segera membekukan semua kartu ATM tambahan yang terhubung dengan rekening saya, termasuk yang digunakan Adrian dan Ibu Dewi. Selain itu, semua akses internet banking mereka juga harus dihentikan. Surya terkejut. Semua, Bu? Bahkan milik Pak Adrian? Iya. Suara Arunika tegas. Semua. Tidak ada pengecualian. Surya sempat ragu. Maaf, Bu, kalau saya boleh tahu, apakah ada masalah keluarga? Biasanya langkah seperti ini diambil kalau terjadi konflik besar. Arunika menarik napas panjang, menahan emosi. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Cukup lakukan instruksi saya. Segera. Surya menunduk. Baik, Bu. Saya akan proses hari ini juga. Selesai urusan itu, Arunika kembali duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop. Ia mulai menyusun strategi berikutnya. Membekukan ATM hanyalah langkah awal. Ia ingin memastikan Adrian dan Dewi benar-benar merasakan apa artinya hidup tanpa dirinya. Ia menuliskan beberapa poin di buku catatan. 1. Bekukan semua akses rekening. 2. Tarik kembali kartu kredit tambahan. 3. Batasi penggunaan mobil mewah yang biasanya dipakai Dewi untuk pamer ke teman-temannya. 4. Alihkan aset properti sewa agar hasilnya masuk rekening pribadi, bukan rekening keluarga. 5. Siapkan dana rahasia untuk memulai hidup baru setelah semua ini berakhir.
Arunika menatap daftar itu dengan mata dingin. Setiap poin adalah langkah nyata untuk menarik kembali kuasanya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyiapkan perang besar. Sore harinya, Adrian pulang lebih awal. Ia mencoba bersikap manis, membawa buket bunga mawar merah. Sayang, maafkan aku. Aku janji tidak akan ulangi lagi. Arunika menerima bunga itu dengan wajah tanpa ekspresi. Simpan saja. Bunga tidak bisa menghapus kebohongan. Adrian terdiam, lalu mencoba mendekati istrinya. Aku tahu aku salah. Tapi, aku lakukan itu karena aku merasa kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku merasa sendirian. Arunika menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Sendirian? Adrian, kamu tidak sendirian. Aku selalu ada. Aku yang membayar semua tagihanmu. Aku yang membangun rumah ini, aku yang menjaga keluargamu. Jangan berani bilang kamu sendirian, ketika aku yang berjuang mati-matian di sini. Adrian tidak bisa membantah. Ia hanya menunduk, wajahnya memerah. Dalam hati, Arunika menahan diri. Nikmatilah kata-kata manismu sekarang, Adrian. Karena sebentar lagi, saat kau ingin menarik uang dari ATM, semua akan berbeda. Malam itu, Dewi keluar dengan gaun mewahnya. Ia hendak menghadiri arisan bersama teman-temannya di Hotel Bintang 5. Sebelum berangkat, ia sempat masuk ke kamar Arunika. Nika, besok ibu butuh uang tambahan untuk belanja. Transferkan 50 juta ke rekening ibu, ya. Jangan telat. Arunika hanya menoleh sekilas, lalu mengangguk kecil. Baik, Bu. Dewi tersenyum puas, lalu melangkah pergi. Ia tidak sadar bahwa senyum Arunika bukan lagi senyum kepatuhan, melainkan senyum penuh ironi. Besok, ibu akan mendapat kejutan, batin Arunika. Pagi berikutnya, Dewi berdiri di depan mesin ATM di pusat perbelanjaan. Ia memasukkan kartunya dengan angkuh, sambil berbicara di telepon. Iya, nanti aku belikan tas Hermes baru. Tidak masalah, uang menantu kaya ada terus. Namun beberapa detik kemudian, wajah Dewi berubah. Layar ATM menampilkan pesan singkat. Transaksi itu. Bang. Ia mencoba lagi, memasukkan PIN berkali-kali. Namun hasilnya sama. Wajahnya memerah, tangan gemetar. Beberapa orang di belakang mulai resah menunggu. Dewi akhirnya mundur dengan panik, mencoba kartu lain. Namun hasilnya tetap ditolak. Telepon di tangannya hampir terjatuh. Apa-apaan ini? Kenapa kartu ibu tidak bisa dipakai? Sementara itu, di rumah, Arunika duduk tenang sambil menyeruput teh hangat. Ia tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Ponselnya bergetar, panggilan masuk dari Dewi. Namun ia hanya menatap layar itu tanpa menjawab. Senyumnya tipis, matanya berkilat. Selamat datang di dunia nyata, Bu, bisiknya lirih. Hari ini, permainan baru saja dimulai. Di mal mewah itu, wajah Dewi Kartikasari pucat pasi. Berkali-kali ia mencoba memasukkan kartu ATM, namun layar tetap menampilkan pesan yang sama. Transaksi dit. Silakan hubungi bank. Tangannya gemetar. Berkeringat dingin, ia menoleh ke kanan kiri, menyadari tatapan orang-orang yang mengantri di belakang. Tadi ia datang dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun biru tua yang mencolok, tas branded di bahu, dan parfum yang baunya menyeruak ke segala arah. Kini, semua itu seakan lenyap di gilas rasa malu. Kenapa? Bisa begini? Gumamnya. Ia buru-buru meraih ponsel, menelpon Adrian. Adrian, cepat. ATM ibu tidak bisa dipakai. Cepat cek. Apa rekening kita diblokir? Di seberang, suara Adrian terdengar malas. Apa? Tidak mungkin. Aku tadi masih pakai kok. Bentar, aku cek. Dewi menunggu dengan jantung berdebar. Namun beberapa menit kemudian, suara Adrian berubah panik. Bu, ATM-ku juga tidak bisa. Aku coba tadi di ATM dekat kantor. Sama saja. Ditolak. Wajah Dewi semakin merah. Bagaimana bisa? Uang kita kemana? Jangan bilang ini ulah si Arunika. Orang-orang di sekeliling mulai berbisik-bisik. Menatap dengan heran. Dewi buru-buru mengambil tasnya dan berjalan cepat keluar mal,
meninggalkan belanjaannya yang sudah setengah jalan. Ia tidak peduli lagi. Yang ada di kepalanya hanyalah satu, Arunika. Sore harinya, Dewi langsung pulang ke rumah dengan wajah masam. Adrian sudah menunggu di ruang tamu, mondar-mandir seperti singa yang kehilangan arah. Semua akses kita ditutup, Bu. ATM, internet banking, bahkan kartu kredit. Semua mati. Adrian menjatuhkan tubuhnya ke sofa dengan kesal. Dewi mengerutkan dahi. Ini pasti ulah Arunika. Menantu kurang ajar itu. Dia berani bermain-main dengan ibu mertuanya sendiri. Tak lama kemudian, langkah anggun terdengar dari tangga. Arunika turun dengan mengenakan gaun rumah sederhana, wajahnya tenang, tanpa sedikit pun terlihat cemas. Ia berjalan melewati keduanya, lalu duduk di kursi berlawanan. Sedang membicarakan saya, Bu? Adrian? Suaranya datar, namun tajam menusuk. Dewi langsung berdiri, menunjuknya dengan telunjuk gemetar. Kamu, apa maksudmu memblokir ATM ibu? Bagaimana bisa kamu lakukan itu? Uang itu juga hak ibu. Arunika menatapnya dalam-dalam, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Hak ibu? Bukankah ibu tahu? Semua aset dan rekening itu atas nama saya? Semua uang yang selama ini ibu hambur-hamburkan berasal dari kerja keras saya. Bukan dari ibu. Bukan dari Adrian. Ruangan seketika hening. Adrian menunduk, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Jangan bicara sembarangan, Arunika. Dewi berteriak, berusaha mempertahankan gengsinya. Kamu itu hanya menantu. Kalau bukan karena Adrian, kamu tidak akan jadi apa-apa. Arunika terkekeh pelan, suaranya rendah namun penuh ejekan. Kalau bukan karena Adrian, Bu, saya membangun bisnis saya jauh sebelum saya menikah dengannya. Saat Adrian masih sibuk mencari arah hidup, saya sudah bekerja siang malam. Saat ibu dan Adrian tidur nyenyak di rumah, saya yang berjuang mengembangkan perusahaan. Jangan memutarbalikkan fakta. Dewi membeku, lidahnya keluh. Adrian mencoba menengahi. Sayang, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak perlu melibatkan uang. Namun Arunika segera memotongnya. Diam, Adrian. Kau lebih tidak punya hak bicara. Kau sudah mengkhianati aku, membawa perempuan lain dengan uangku, sementara ibumu ikut bersenang-senang di belakangku. Kalian pikir aku tidak tahu? Adrian terperangah. Kau tahu. Arunika mendekatkan wajahnya sedikit, menatap Adrian dengan tatapan menusuk. Tentu saja. Aku tahu semua. Perjalanan kalian ke Bali, ke Bangkok. Hotel-hotel mahal yang kalian pesan. Bahkan perhiasan yang kau belikan Selena. Aku yang membayar. Lucu, bukan? Seorang istri membiayai perselingkuhan suaminya. Dewi mencoba membela diri. Itu hanya salah paham. Adrian butuh hiburan. Dia laki-laki, wajar saja. Cukup, Bu. Suara Arunika meninggi, untuk pertama kalinya. Jangan lagi ibu mencoba membenarkan kebusukan dengan alasan murahan. Adrian tidak butuh hiburan. Dia butuh harga diri, tapi memilih menjualnya kepada perempuan murahan. Dan ibu, ikut menutup mata hanya karena bisa menikmati kemewahan dariku. Dewi tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan pelan. Arunika lalu berdiri, tegak, suaranya dingin. Mulai hari ini, semua fasilitas yang kalian nikmati dariku sudah berakhir. Tidak ada lagi ATM, tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi uang belanja. Hidup kalian bukan tanggung jawabku. Jika kalian merasa bisa hidup tanpa aku, buktikan. Adrian berlari mendekatinya, mencoba meraih tangannya. Sayang, jangan begini. Aku minta maaf. Aku bisa berubah. Aku janji tinggalkan Selena. Tolong, beri aku kesempatan. Namun Arunika menepis tangannya dengan kasar. Kesempatan? Kau sudah membuang semua kesempatan itu ketika memilih berselingkuh. Kau memilih Selena. Kau memilih menghancurkan rumah tangga ini. Jadi, hadapi akibatnya. Dewi mencoba kembali menyerang dengan kata-kata. Kamu keterlaluan. Arunika. Kamu menantu durhaka.
Apa kamu tidak tahu diri? Semua orang akan mencibir jika tahu kamu tega membiarkan mertua hidup susah. Arunika menoleh, tatapannya dingin menusuk. Durhaka? Tidak, Bu. Justru selama ini saya yang dimanfaatkan. Ibu pikir semua orang akan memihak ibu? Tunggu saja. Dunia akan tahu siapa yang sebenarnya hidup numpang pada siapa. Dewi terdiam, wajahnya memerah menahan malu dan marah sekaligus. Malam itu, suasana rumah mencekam. Dewi mengurung diri di kamar, menangis sambil menghujat Arunika. Adrian mondar-mandir tak tenang. Sesekali menelpon Selena yang mulai menagih uang untuk liburan berikutnya. Tapi semua sia-sia. Arunika tetap pada keputusannya. Semua akses harta ditutup rapat. Di kamarnya sendiri, Arunika berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak dingin, namun matanya berkaca-kaca. Ia tahu langkah ini bukan sekadar balas dendam. Ini cara untuk menyelamatkan harga dirinya yang sudah diinjak-injak. Mulai hari ini, bisiknya pada bayangan sendiri, aku tidak akan lagi jadi boneka mereka. Aku akan buat mereka mengerti. Tanpa aku, mereka bukan apa-apa. Pagi berikutnya, drama kembali terjadi. Dewi berusaha membeli sayuran di pasar dengan kartu kredit, namun ditolak. Pedagang tertawa kecil melihat wajahnya yang bingung. Bu, mungkin kartunya diblokir. Dewi pulang dengan tangan kosong, wajahnya merah padam karena malu. Begitu masuk rumah, ia langsung melempar tas ke sofa. Arunika, kamu membuat ibu dipermalukan di depan orang banyak. Sampai kapan kamu akan begini? Arunika hanya menatapnya sebentar, lalu kembali membaca koran. Sampai kalian sadar bahwa selama ini hanya numpang hidup dariku. Kalimat itu menghantam hati Dewi lebih keras daripada pukulan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar tak berdaya. Pagi itu, udara rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa palsu dan obrolan basa-basi berubah tegang. Adrian duduk di ruang kerja dengan kepala tertunduk, menatap layar ponselnya yang terus bergetar. Nama Selena Ardhanari muncul berulang kali. Dengan enggan, ia mengangkat panggilan. Sayang, suaranya pelan, mencoba terdengar lembut. Namun suara Selena langsung melengking. Adrian, apa-apaan ini? Aku mau pesan tiket untuk liburan kita minggu depan, tapi kartumu ditolak. Katanya limit habis. Kamu sengaja bohongi aku, ya? Adrian buru-buru menjawab, tidak, bukan begitu. Ada masalah teknis. Nanti aku urus. Tolong, jangan marah dulu. Tolong jangan marah. Selena tertawa sinis. Aku sudah tinggalkan semua demi kamu, Adrian. Aku sudah pasang wajah cantik di depan teman-temanku. Bilang kalau pacarku kaya raya, bisa bawa aku keliling dunia. Dan sekarang, kartumu bahkan tidak bisa dipakai untuk beli tiket pesawat. Jangan bikin aku malu. Adrian menutup wajahnya dengan satu tangan. Suaranya penuh kegelisahan. Selena, beri aku waktu. Aku akan cari cara. Waktu? Selena mendesah keras. Aku bukan perempuan sabar yang bisa menunggu pria tidak jelas. Kalau kamu tidak bisa memenuhi janjimu, banyak laki-laki lain yang bisa. Ingat itu. Sambungan terputus. Adrian terdiam, tubuhnya lemas. Ia tahu, Selena bisa pergi kapan saja. Perempuan itu tidak mencintainya. Hanya mencintai kemewahan yang ia tawarkan. Dan kemewahan itu, sadar atau tidak, selama ini bersumber dari Arunika. Belum sempat ia menenangkan diri, suara teriakan terdengar dari lantai bawah. Dewi berteriak memanggil namanya. Adrian, kesini kau. Cepat. Dengan malas ia turun. Di ruang tamu, ibunya berdiri dengan wajah merah padam, menggenggam tas kosong. Adrian, kau tahu tidak, ibu dipermalukan lagi hari ini. Kartu kredit ibu ditolak di depan semua arisan. Semua temanku menertawakan ibu. Mereka bilang, ternyata keluarga kita hanya menumpang hidup pada Arunika. Adrian menelan ludah, keringat dingin kembali muncul. Bu, tolong tenang dulu. Aku sedang mencari cara. Mencari cara? Dewi membentak. Kau anak lelaki macam apa? Tidak bisa menjaga harga diri keluarga. Bagaimana mungkin menantumu bisa mengendalikan hidupmu? Hidup ibumu?
Seharusnya kamulah kepala keluarga, bukan dia. Adrian tidak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyakitkan. Ia memang tidak punya apa-apa. Seluruh usahanya gagal, pekerjaannya hanya sebatas formalitas. Tanpa Arunika, ia hanyalah pria biasa, bahkan kurang dari itu. Ketika malam tiba, Arunika pulang lebih awal dari kantornya. Ia memasuki rumah dengan langkah mantap, membawa tumpukan berkas. Dewi langsung menatapnya dengan kebencian, sementara Adrian menunggu dengan cemas. Arunika, suara Adrian memelas, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku butuh kamu. Arunika menaruh berkas di meja, lalu menatap Adrian dengan mata dingin. Kau butuh aku? Atau butuh uangku? Adrian tercekat. Bukan begitu. Aku mencintaimu. Selena hanya kesalahan. Aku bisa tinggalkan dia kalau kamu mau. Arunika menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya lama. Cinta? Kalau kau benar mencintaiku, tidak mungkin kau mengkhianatiku. Kau tidak hanya menyakitiku, Adrian. Kau mempermalukan aku. Kau membiarkan ibumu ikut menertawakanku, bahkan menghamburkan hartaku untuk bersenang-senang dengan selingkuhanmu. Apa itu cinta? Adrian menunduk, wajahnya pucat. Dewi mencoba menyela. Arunika, cukup sudah. Jangan menghina anakku seperti itu. Kau seharusnya bersyukur punya suami tampan dan ibu mertua terhormat. Jangan sombong hanya karena punya sedikit uang. Sedikit uang? Arunika mendengus. Bu, seluruh kemewahan yang ibu banggakan, tas, perhiasan, rumah ini, semua dari uang saya. Tanpa saya, apa yang ibu miliki? Tidak ada. Dewi terdiam, rahangnya mengeras. Arunika menoleh kembali ke Adrian. Selena tidak akan menunggu lama. Dia mencintai hartamu, bukan dirimu. Tanpa aku, kau hanya lelaki pengangguran yang bahkan tidak bisa menafkahi ibunya sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Adrian. Wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar. Ia ingin marah, tapi ia tahu Arunika benar. Malam itu Adrian tidak bisa tidur. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, berharap ada yang bisa meminjamkan uang, tapi semua menolak. Bisnis yang dulu gagal masih jadi aib. Sementara itu, pesan dari Selena berdatangan tanpa henti. Foto-foto liburan temannya dengan pria lain, pesan singkat penuh sindiran. Lihat, pria ini bisa belikan aku tas baru. Kamu bisa apa, Adrian? Kalau minggu ini kamu tidak buktikan, kita selesai. Adrian membanting ponselnya ke tempat tidur, menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti pria paling tidak berguna di dunia. Keesokan harinya, Arunika duduk di meja makan dengan tenang, menikmati sarapan. Adrian dan Dewi masuk dengan wajah muram. Arunika, Adrian mencoba lagi, kali ini dengan suara nyaris berbisik. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Aku bersedia tanda tangan apa saja, asal kau kembalikan sedikit akses uang itu. Aku janji akan putuskan Selena. Arunika meletakkan sendoknya perlahan, menatap suaminya dengan tajam. Adrian, ini bukan tentang uang semata. Ini tentang harga diriku yang sudah kau injak. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun sampai kau belajar bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Buktikan kau bisa berdiri tanpa bergantung padaku. Baru kita bicara lagi. Adrian menatapnya dengan putus asa. Tapi aku tidak bisa. Kalau begitu, Arunika bangkit dari kursi, menatapnya dingin. Belajarlah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Adrian. Selena benar-benar meninggalkannya, memblokir semua kontak. Dewi terus-menerus menyalahkannya, menjerit bahwa keluarga mereka jadi bahan gosip arisan. Di sisi lain, Arunika semakin bersinar. Ia sibuk dengan perusahaannya, semakin sukses, bahkan lebih cantik dan berwibawa. Kontras dengan Adrian yang semakin lusuh, kehilangan arah, dan terpojok dari segala sisi. Malam itu, ketika Adrian melihat Arunika pulang dengan senyum tenang di wajahnya, ia sadar, kekuatannya telah hilang. Arunika tidak lagi menjadi wanita lemah yang bisa ia kendalikan. Kini, dialah yang berdiri di atas,
Sementara Adrian hanya bayangan samar yang perlahan tenggelam. Hari itu matahari terasa lebih panas dari biasanya. Dewi Kartikasari melangkah dengan angkuh menuju sebuah kafe mewah di pusat kota, tempat ia biasa berkumpul dengan teman-teman arisannya. Ia mengenakan gaun berwarna merah marun, lengkap dengan tas branded yang pernah ia pamerkan berkali-kali. Namun di balik senyum tipisnya, ada kegelisahan. Semenjak kartunya terblokir, ia sudah tidak bisa lagi berbelanja seenaknya. Hari ini pun ia datang tanpa membeli barang baru, hanya mengenakan pakaian lama yang ia simpan rapi. Hatinya mendidih, tapi gengsi mendorongnya untuk tetap hadir. Saat masuk ke kafe, beberapa wajah menoleh. Dulu, pandangan mereka penuh kekaguman, tapi kali ini ada sorot berbeda, sinis, bahkan mencibir. Bu Dewi datang juga. Suara salah satu wanita terdengar nyaring. Kukira sibuk liburan lagi ke Eropa, seperti yang suka dipamerkan di Instagram. Tawa kecil terdengar, menusuk telinga Dewi. Ia memaksakan senyum, duduk dengan tenang. Kalian tahu sendiri, aku kan sering bepergian. Cuma kali ini sedang ingin santai di dalam negeri saja. Begitu ya? Sahut seorang lagi, dengan nada menggoda. Soalnya kemarin aku dengar ada kejadian di butik. Kartu ibu ditolak ya? Hihihi, kasihan sekali. Suasana meja langsung dipenuhi tawa. Wajah Dewi memerah. Tangannya menggenggam erat tasnya, tapi ia tetap menegakkan kepala. Itu hanya masalah teknis, katanya ketus. Jangan suka percaya gosip murahan. Namun teman-temannya semakin menjadi. Salah satu dari mereka bahkan berbisik keras, cukup untuk terdengar semua. Teknis atau memang sudah bangkrut? Kan suaminya Bu Arunika itu kerjaannya tidak jelas. Nama Arunika disebut, dan Dewi semakin panas. Ia berdiri, menghentakkan kaki. Cukup. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Tapi teriakan itu hanya memicu lebih banyak bisik-bisik. Semua mata menatapnya dengan pandangan penuh rasa puas, seperti menyaksikan ratu yang akhirnya jatuh dari singgasananya. Dewi bergegas keluar, meninggalkan kafe dengan wajah penuh malu. Sesampainya di rumah, Dewi membanting tas ke sofa. Adrian yang duduk lesu di ruang tamu hanya bisa menoleh lemah. Ibu dipermalukan, teriak Dewi. Mereka semua menertawakan ibu. Semua karena ulah istrimu itu. Adrian, menantu kurang ajar. Kalau kau punya harga diri, kau harus rebut kembali semua aset itu dari Arunika. Adrian menunduk. Bu, aku sudah mencoba. Arunika tidak mau mengalah. Aku sudah kehabisan cara. Tidak bisa begitu. Dewi membentak. Kau anak laki-laki. Seharusnya kau yang memimpin rumah tangga, bukan jadi boneka menantu. Kalau ayahmu masih hidup, pasti ia malu melihatmu seperti ini. Kata-kata itu membuat Adrian makin terpuruk. Tapi Dewi tidak peduli. Baginya, dunia yang ia bangun selama ini gengsi, kehormatan palsu, kebanggaan semu sedang hancur berkeping-keping. Beberapa hari berikutnya, Dewi mencoba berbagai cara. Ia mendatangi butik, berharap bisa membeli pakaian dengan sistem bond seperti biasanya. Namun kali ini pemilik butik menolaknya mentah-mentah. Maaf, Bu Dewi. Kebijakan toko kami sudah berubah. Semua pembayaran harus lunas di tempat. Lunas di tempat. Dewi hampir menjerit. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku langganan tetap di sini. Pemilik butik hanya tersenyum kaku. Justru karena itu, Bu, kami sudah cukup lama tahu kondisi keluarga ibu. Katanya, semua aset atas nama Bu Arunika, ya? Jadi kalau mau belanja, mungkin lebih baik minta izin menantu ibu dulu. Ucapan itu bagai tamparan keras. Dewi pulang dengan wajah muram, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa rendah. Di rumah, ia mencoba menghubungi beberapa teman lama. Namun teleponnya jarang dijawab, pesan-pesannya tidak direspons. Saat akhirnya salah satu mengangkat, jawabannya mengejutkan. Oh, Bu Dewi, maaf ya, saya sedang sibuk. Nanti saja kalau ibu sudah stabil lagi, kita ngobrol. Saya dengar-dengar sekarang bukan ibu lagi yang pegang uang, ya? Jadi, maaf, saya harus jaga-jaga juga. Klik. Sambungan terputus. Dewi menatap ponselnya dengan gemetar.
Dulu, semua orang mendekat padanya. Semua tersenyum manis, menyanjung, bahkan memujanya. Tapi ternyata semua itu palsu. Tanpa harta, tanpa kekayaan menantu, ia hanyalah wanita tua yang tidak dianggap. Malamnya, Arunika pulang lebih awal. Dewi menunggunya di ruang tamu, wajahnya penuh kemarahan bercampur putus asa. "Arunika," suaranya lantang. "Kau tega sekali mempermalukan ibu mertua sendiri. Kau tahu, orang-orang sekarang meremehkan aku. Semua karena kau bekukan kartuku." Arunika menatapnya dingin, melepas tasnya, lalu berkata datar, "Bu, kartunya bukan milik ibu. Itu milik saya. Kalau ibu merasa dipermalukan, mungkin karena ibu terlalu terbiasa hidup dari sesuatu yang bukan milik ibu." "Kurang ajar kau." Dewi hampir menamparnya. Tapi Arunika menahan tangannya dengan cepat. "Cukup, Bu." Suara Arunika tegas. "Saya sudah diam terlalu lama. Ibu selalu merendahkan saya, seolah saya hanya menumpang di keluarga ini. Padahal kenyataannya, ibu yang menumpang pada saya. Semua kemewahan yang ibu banggakan rumah ini, perhiasan, bahkan arisan yang ibu pamerkan semua dari uang saya. Kalau ibu tidak bisa menghargai itu, maka sudah waktunya ibu belajar hidup apa adanya." Dewi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata-kata. Mata tuanya berkaca-kaca, meski gengsinya masih membuatnya menahan tangis. Hari-hari selanjutnya, penderitaan Dewi semakin menjadi. Ia mulai dijauhi oleh lingkungan sosialnya. Saat lewat di kompleks, ibu-ibu yang dulu menyapanya dengan ramah kini hanya berbisik-bisik, menatapnya dengan tatapan iba atau sinis. Kasihannya, Bu Dewi, ternyata cuma numpang sama menantu. Dulu belagu sekali, sekarang jatuh miskin. Memang hidup itu berputar. Dewi mendengar semuanya. Setiap kata menusuk jantungnya. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai, matanya sembab. Di kamarnya, ia menatap cermin. Wajah yang dulu selalu dirias indah kini tampak lusuh. Ia merasa asing dengan bayangan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Dewi Kartikasari benar-benar merasa kalah. Malam itu, ia duduk sendirian di beranda. Angin malam berhembus, membawa kesunyian. Adrian tertidur dengan wajah muram, sementara Arunika sibuk di ruang kerjanya. Air mata akhirnya jatuh dari mata Dewi. Tangis yang ia tahan berhari-hari pecah begitu saja. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, "apakah ini balasan untuk kesombongan hamba MU?" Ia teringat semua ejekan, semua ucapan kasarnya pada Arunika. Bagaimana ia selalu merendahkan menantunya, padahal tanpa Arunika ia bukan siapa-siapa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi benar-benar menyadari, seluruh hidup mewahnya hanyalah pinjaman. Ia tidak punya apa-apa. Ia hanya numpang. Malam itu, rumah besar keluarga Wiratama terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan hangat seperti rumah tangga seharusnya. Hanya ada dinding yang membisu, menjadi saksi kehancuran yang perlahan tapi pasti merambat dari ruang ke ruang. Arunika duduk di ruang kerja, menatap layar laptopnya yang penuh laporan bisnis. Tapi pikirannya melayang jauh. Kata-kata Adrian saat pertengkaran terakhir terngiang-ngiang di telinganya. "Kau pikir tanpa uangmu aku tidak bisa hidup? Kau salah, Nika. Aku bisa dapat wanita lain yang jauh lebih menghargai aku." Wanita lain. Selena Ardhanari. Nama itu saja sudah cukup membuat jantung Arunika terasa diremas. Bukan hanya Adrian yang mengkhianatinya, tapi ibunya sendiri, Dewi, ikut merestui perselingkuhan itu. Selama ini ia bertahan karena satu alasan, pernikahan. Ia dibesarkan dengan nilai bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, tidak boleh dirusak. Tapi apakah masih pantas disebut pernikahan jika hanya satu pihak yang berjuang? Arunika menutup laptopnya, menunduk, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Cukup sudah. Keesokan paginya, ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Adrian turun dengan wajah kusut. Sementara Dewi masih terperangkap dalam gengsi dan amarah. Tidak ada daging, tidak ada buah impor, keluh Dewi, memandangi meja makan. "Sejak kapan meja ini jadi sederhana begini? Apa kau mau sengaja mempermalukan keluarga ini, Arunika?" Arunika menatapnya tenang. "Bu, ini sarapan sehat.
Cukup untuk kita semua. Kalau ibu tidak suka, silakan masak sendiri sesuai selera. Dewi terbelalak. Belum pernah Arunika menjawab dengan nada setegas itu. Kurang ajar. Kau bicara begitu pada ibu mertuamu. Adrian menggebrak meja. Nika, tolong jangan bikin masalah pagi-pagi begini. Arunika mengalihkan pandangan ke suaminya. Masalahnya bukan sarapan. Masalahnya adalah rumah tangga ini sudah hancur. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Apa maksudmu? Adrian menyipitkan mata. Aku mau cerai, Adrian. Suara sendok jatuh dari tangan Dewi, membentur piring dengan bunyi nyaring. Adrian mematung, wajahnya berubah pucat. Cerai? Suaranya meninggi. Kau gila? Kau pikir kau bisa semudah itu meninggalkan aku? Arunika berdiri, menatap suaminya dengan sorot mata yang tegas. Aku sudah terlalu lama bertahan. Kau berselingkuh dengan wanita murahan itu, dan ibumu ikut mendukungmu. Aku tidak akan terus hidup seperti ini. Aku berhak bahagia. Dewi sontak berdiri, menuding Arunika. Kau tidak tahu malu. Kau pikir dunia akan memandangmu baik setelah kau menceraikan Adrian? Kau akan dicap istri durhaka. Semua orang akan tahu kau wanita gagal. Arunika tersenyum tipis. Lebih baik dicap gagal karena berani keluar dari penderitaan, daripada bertahan dalam kebohongan. Dan soal siapa yang gagal, lihatlah sekeliling, Bu. Kalian sudah hidup dari nafasku terlalu lama. Tanpa aku, kalian tidak punya apa-apa. Adrian meninju meja. Aku tidak akan biarkan kau pergi. Kau dengar? Kau milikku, Nika. Arunika menatapnya tanpa gentar. Aku bukan milik siapapun, Adrian. Apalagi milik seorang pengkhianat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertengkaran. Adrian mencoba membujuk, mengancam, bahkan merayu. Kadang ia menangis, memohon agar Arunika tidak meninggalkannya. Nika, aku memang salah. Tapi aku masih cinta padamu. Selena itu cuma kesalahan. Aku janji akan berubah. Arunika hanya menatapnya dengan dingin. Cinta tidak akan pernah menyakitkan seperti yang kau lakukan. Kau sudah hancurkan segalanya. Adrian. Dewi pun tidak tinggal diam. Ia mendatangi kamar Arunika suatu malam, membawa wajah yang lebih pucat dari biasanya. Nika, katanya lirih, tolong jangan ceraikan Adrian. Apapun kesalahannya, dia tetap suamimu. Kalau kau tinggalkan dia, apa kata orang-orang? Apa kata keluarga besar kita? Arunika menoleh, tatapannya menusuk. Bu, semua hidup ini sudah ibu isi dengan, apa kata orang? Bagaimana dengan apa kata hati saya? Apa saya tidak berhak menentukan jalan hidup saya sendiri? Dewi terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Membuatnya sadar betapa selama ini ia hanya hidup untuk menjaga gengsi, bukan kebahagiaan. Akhirnya, Arunika melangkah pasti. Ia mendatangi pengacara kepercayaannya, membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Rumah, kendaraan, investasi semuanya atas namanya sendiri. Adrian tidak punya apapun untuk digugat. Saat tanda tangan surat gugatan cerai itu selesai, Arunika menghela napas panjang. Ada air mata yang menetes, bukan karena lemah, tapi karena lega. Beban bertahun-tahun akhirnya mulai terangkat dari pundaknya. Ini langkah besar, Bu Arunika, kata sang pengacara. Anda yakin? Arunika tersenyum samar. Saya yakin. Hidup saya baru akan dimulai setelah ini. Kabar perceraian itu menyebar cepat. Lingkungan sosial yang dulu selalu mengagungkan keluarga Wiratama kini heboh dengan berita retaknya rumah tangga mereka. Sebagian berbisik-bisik, mencibir Adrian. Kasihannya, ditinggal istri karena selingkuh. Laki-laki kok begitu? Sebagian lagi menyanjung keberanian Arunika. Hebat sekali Bu Arunika. Bisa berdiri tegak melawan suami dan mertua yang menindasnya. Dewi semakin terpuruk. Semua gengsi yang ia pertahankan lenyap begitu saja. Adrian pun semakin stres, kehilangan kontrol. Bahkan Selena perlahan menjauh ketika tahu Adrian tidak lagi punya akses pada harta. Malam terakhir sebelum sidang perdana, Adrian mendatangi Arunika di kamarnya. Matanya merah, suaranya serak. Nika, tolong, jangan tinggalkan aku.
Aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa hidup tanpa kau. Arunika menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang namun tajam. Adrian, yang kau takutkan bukan kehilangan aku. Yang kau takutkan kehilangan uangku. Itu bedanya antara aku dan kau. Aku mencintaimu dulu dengan tulus, tapi kau hanya mencintaiku karena harta. Air mata Adrian jatuh. Ia terdiam, tidak bisa membantah. Arunika menutup matanya sejenak, lalu melanjutkan, besok aku akan berdiri di pengadilan. Dan aku akan mengakhiri semua ini. Aku tidak akan menoleh lagi ke belakang. Malam itu, Arunika tidur dengan hati yang tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi keraguan. Esok hari, ia akan melangkah ke depan, meninggalkan semua kepalsuan yang pernah ia sebut rumah tangga. Dan dari jauh, di balik dinding kamarnya, Dewi menangis pelan. Untuk pertama kalinya, ia sadar, menantu yang selalu ia remehkan ternyata jauh lebih kuat, lebih berani, dan lebih mulia dibanding dirinya maupun anaknya. Hari itu, pengadilan penuh sesak dengan wajah-wajah penasaran. Sidang perceraian antara Arunika Maharani dan Adrian Wiratama menjadi bahan gosip yang tak henti-hentinya diperbincangkan. Arunika melangkah masuk dengan tenang. Busana kerjanya rapi, sorot matanya tegas, langkahnya mantap. Sementara Adrian tampak lusuh, wajahnya lesu, kemeja putihnya kusut seakan ia tak lagi peduli pada penampilan. Di belakang, Dewi duduk dengan wajah pucat, gengsinya telah lama runtuh, hanya tersisa sisa-sisa harga diri yang tak lagi berarti. Ketika hakim mengetukkan palu, suasana hening. Adrian mencoba bicara, berusaha menyelamatkan sisa-sisa gengsi. Yang mulia, suaranya bergetar. Saya mohon, jangan izinkan perceraian ini. Saya masih mencintai istri saya. Saya bersedia memperbaiki kesalahan saya. Hakim menatap ke arah Arunika. Bagaimana pendapat Ibu Arunika? Arunika berdiri, menatap lurus ke depan. Yang mulia, pernikahan kami hanya tinggal nama. Suami saya bukan hanya berselingkuh, tapi juga menyalahi kepercayaan, menjadikan rumah tangga kami tempat penderitaan. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan yang hanya berisi kebohongan. Saya ingin bebas. Kalimat itu meluncur seperti palu terakhir yang menghantam meja sidang. Adrian menunduk, tak lagi sanggup membela diri. Dewi menutup wajahnya, menangis pelan. Dan akhirnya, dengan suara tegas, hakim mengetukkan palu. Dengan ini, sidang memutuskan, perceraian antara Arunika Maharani dan Adrian Wiratama sah secara hukum. Suasana sidang mendadak riuh. Bisik-bisik langsung menyebar. Ada yang kagum pada keberanian Arunika, ada yang mencibir Adrian. Arunika tersenyum tipis, melepaskan napas panjang. Seolah sebuah rantai yang selama ini membelenggu pergelangan tangannya kini terlepas. Ia berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Adrian dan Dewi yang terpuruk di kursinya. Namun, perjalanan belum berakhir. Dunia nyata menanti mereka dengan konsekuensi masing-masing. Hari-hari setelah perceraian menjadi titik balik besar. Arunika kembali fokus pada karir dan bisnisnya. Ia bangkit dengan energi baru. Seolah api dalam dirinya menyala semakin terang setelah bebas dari bayang-bayang keluarga Wiratama. Media mulai menulis kisahnya, perempuan tegar yang berani melawan mertua angkuh dan suami pengkhianat. Namanya harum. Banyak orang mengagumi keberaniannya. Sementara itu, Adrian jatuh semakin dalam. Selena Ardhanari, sang gundik, cepat-cepat meninggalkannya. Aku tidak bisa hidup denganmu kalau kau tidak punya uang, katanya dingin sebelum menghilang tanpa jejak. Adrian yang dulunya gagah kini jadi lelaki yang kehilangan arah, terjebak dalam lingkaran hutang, bahkan terpaksa menjual sisa barang pribadinya. Dewi pun mengalami nasib serupa. Dulu ia hidup bergelimang kemewahan, belanja barang impor, pesta arisan di hotel bintang 5. Kini, kartu ATM-nya tak lagi berfungsi, rekening kosong, rumah yang ia tinggali ternyata atas nama Arunika dan kini resmi bukan miliknya lagi. Ia harus pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Hidup sederhana dengan cibiran tetangga yang dulu ia pandang rendah. Suatu sore yang panas, sebuah adegan ironis terjadi di pasar tradisional. Arunika, dengan tampilan sederhana tapi anggun, sedang berbelanja kebutuhan dapur. Para pedagang menyapanya dengan ramah,
mengenalinya sebagai wanita sukses yang tak pernah sombong. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok familiar di ujung lorong pasar. Dewi, mantan mertuanya, sedang menawar cabai dengan wajah lelah, keringat bercucuran, bajunya lusuh. Tidak jauh dari sana, Adrian terlihat mengangkat kantong berisi sayuran murahan, wajahnya tirus, matanya sayu. Mereka berdua begitu kontras dengan sosok Arunika yang kini memancarkan aura kemenangan. Dewi melihatnya lebih dulu. Mata mereka bertemu. Ada hening yang panjang, lalu Dewi menunduk, wajahnya merah menahan malu. Adrian menatap Arunika dengan sorot penuh penyesalan, bibirnya bergetar seolah ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Arunika hanya melangkah mendekat, berhenti tepat di depan mereka. Dengan suara tenang tapi penuh kuasa, ia berkata, "Sekarang, rasakan hidup yang sesungguhnya. Hidup tanpa menumpang dari orang lain. Semoga ini jadi pelajaran bagi kalian." Adrian ingin menjawab, namun suaranya tercekat. Air mata jatuh di pipinya. Dewi hanya bisa menangis diam-diam, menutup wajahnya dengan kerudung lusuh. Arunika kemudian melangkah pergi, meninggalkan mereka yang membeku di tempat. Suara langkahnya bergema, seakan menjadi simbol kemenangan mutlak seorang wanita yang pernah diremehkan. Tapi cerita ini belum benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar menggemparkan lingkungan sosial. Adrian terlibat hutang besar, dikejar-kejar rentenir. Ia sempat mendatangi rumah Arunika untuk meminta pertolongan. "Nika, tolonglah aku sekali ini saja. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Arunika menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Aku sudah memberimu kesempatan dulu, tapi kau yang menghancurkannya. Sekarang, hadapilah konsekuensi perbuatanmu sendiri." Pintu rumah tertutup di depan wajah Adrian. Ia terisak di luar, menyadari bahwa semua benar-benar berakhir. Dewi, yang melihat anaknya hancur, akhirnya tersadar. Ia menulis sepucuk surat pada Arunika, meminta maaf atas semua sikap angkuh dan kebencian yang pernah ia lakukan. "Arunika, aku memang ibu mertua yang buruk. Aku buta oleh gengsi, hingga tidak bisa melihat ketulusanmu. Maafkan aku. Aku tidak pantas jadi bagian dari hidupmu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu." Arunika membaca surat itu dalam diam. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya keadilan datang dengan caranya sendiri. Ia tidak membalas surat itu, tapi dalam hatinya ia sudah mengikhlaskan segalanya. Tahun demi tahun berlalu. Arunika semakin sukses, bisnisnya merambah ke luar negeri. Ia hidup mandiri, kuat, dan akhirnya menemukan kembali arti kebahagiaan yang sejati. Suatu malam, ia berdiri di balkon apartemen mewahnya, memandangi langit penuh bintang. Senyum terukir di wajahnya. "Hidupku memang tidak mudah," bisiknya pelan, "tapi semua luka itu membawaku sampai di sini. Dan aku tidak menyesal sedikit pun." Dan di kejauhan, Adrian dan Dewi yang kini hidup sederhana hanya bisa mengenang masa lalu. Semua kemewahan, semua gengsi, semua kebohongan, lenyap tak bersisa. Yang tertinggal hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Sementara Arunika melangkah maju, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang masa lalu. Arunika bertemu kembali dengan Adrian dan Dewi dalam keadaan hina dina di pasar. Kalimatnya menusuk mereka, menjadi penutup elegan kisah balas dendam yang setimpal. Adrian jatuh lebih dalam, Selena meninggalkannya, Dewi menanggung malu. Arunika justru semakin bersinar, menjadi lambang wanita kuat yang berani melepaskan dan membuktikan bahwa hidup bisa lebih indah setelah badai terlewati.